Jadi kalau pikir dia, kalau ilmu pengetahuannya rongga daripada rongga kepala, ilmu pengetahuan menampung. Tapi kalau hati ini ada menyimpan kebesaran Allah SWT. Para nabi ini bapak dia. Kalau ini iman baik ya, hatinya baik, pasti amalnya akan baik. Para nabi 13 tahun pak, mana perkara ini mulia. Hari mulia. Ketika mulia Rasulullah sabdakan, kalau ada orang pulang balik ke masjid, saksikanlah dia beriman, orang beriman. Jadi barometer itu orang beriman itu kalau dia datang ke masjid. Ada mulia ketika aja nih Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua orang ustaz, rumahnya sama-sama dekat masjid, sama-sama dari pondok pesantren. Yang satu bapak mulia ketika ajan datang ke masjid, yang satu di rumah aja deh. Yang satu hanya dengan ilmu oleh Allah, yang satu dengan ilmu dan iman kepada Allah daripada Allah SWT. Makanya iman masih rusakan, Pak. Iman dari datang begitu saja. Kalau teori iman di buku ada, tapi hakikat iman di jalan Allah SWT. Maka para nabi-nabi para usaha Bapaknya. Bagaimana imannya menjadi betul? Allah SWT masukkan hakikat iman ke dalam hati. Dari iman diusahakan, sebagaimana kita usahakan beras, kalau berasnya kita makan, maka tidak usahakan lagi, walaupun di gudang dolok pun akan habis Bapak. Tapi kalau kita usahakan juga akan datang lagi Bapak. Jadi yang mulia juga imannya ibarat uang Bapak. Kalau uang ini cuma 100.000 kita beli belanja cuma sedikit. Tapi kalau uang 1 juta, 1 miliar, 1 triliun, doser kita bisa beli, pesawat terbang kita bisa beli Bapaknya. Apalagi kita beli semua Bapaknya. Kalau iman kita kuat, maka mudah kita sholat berjamaah mudah, dakwahkan mudah Bapaknya. Satu rahmi mudah. Hati kita lembut kepada saudara kita akan mudah kalau hati kita ini kuat Bapaknya. Maka para nabi usaha bagaimana bicara kebesaran Allah SWT. Allah kuasa, manusia tidak kuasa, Allah kuasa hari-hari. Bicarakan itu Bapak melihat. Baru nanti Allah SWT masukkan daripada iman kepada hati. Allah SWT lihat daripada manusia tergantung bagian dalamnya Bapak. Tergantung imannya Bapak. Muliaan daripada manusia tergantung imannya Bapak. Bagaimana tamsilnya kalau ada botol berisi air aqua 500 ml itu berapa harganya Pak? Paling 3.000, 4.000. Tapi kalau botol yang sama, kalau daripada diisi daripada bensin lebih mahal lagi, nggak dapat 5.000, bisa lebih mahal lagi. Kalau isinya daripada lagi minyak wangi Pak, waduh mahal, yang sebesar ini 10.000, bagaimana 500 ml gitu. Bisa mahal Pak. Tapi kalau juga botol yang sama isinya daripada emas Bang ya, lebih mahal lagi, nggak dapat lagi. 1 gram berapa itu maksudnya berapa? Setengah kilo Bapak. Tapi kalau isinya permata lebih mahal lagi. Tapi kalau misalnya ini botol isinya dikeluarkan tinggal botolnya saja maka murah Bapak. Maka manusia ini dilihat oleh Allah tergantung keyakinannya kepada Allah SWT. Jadi para sahabat telah usaha Pak, bagaimana imannya bisa betul, bisa sempurna mendakwahkan agama Allah SWT Bapak. Ada melihat pada para sahabat itu di Mekah Madinah pas pahala sholat berapa? Di Madinah 50.000, di Mekah 100.000. Para sahabat keluar ya Allah SWT dakwahkan agama Allah. Ada yang mati di Cina, ada yang mati di mana-mana Bapak melihat. Karena tahu Bapak melihat kalau di rumah itu hanya teori Bapak melihat. Hakikatnya didapatkan di medan dakwah Bapak melihat. Realisasi daripada iman adalah realisasi daripada la ilallah adalah Muhammad Rasulullah. Rasulullah sabdakan di manakah saudara-saudaraku, maka sahabat katakan ya Rasulullah bukanlah kami saudara-saudara. Oh bukan, kau adalah sahabat-sahabatku. Maka Rasulullah katakan beruntung orang yang melihatku dan dia beriman kepadaku. Lebih beruntung sampai 7 kali orang tidak melihatku dia beriman kepadaku Bapak. Umat di zaman tidak pernah lihat Nabi Bapak. Pantas pahala daripada sunnah Bapak dia. Satu sunnah jaminannya surga Bapak. Jadi barang siapa kalau daripada umat akhir zaman melakukan daripada sunnah maka pahalanya 100 orang mati syahid. Barang siapa berpegang teguh terhadap sunnahku dikala rusaknya umatku maka pahalanya 100 orang mati syahid Bapak. Maka sahabat katakan kenapa ya Rasulullah kami ini terpenggal, badan kami ini terpotong cuma 1 syahid saja. Kenapa orang-orang di akhir zaman itu 100 mati syahid? Oh iya kamu kan berjuang melihat aku.
melihat mujizatku. Jadi engkau berani engkau mati Said. Umat zaman tidak pernah melihatku, tapi dia menghidupkan sunnah. Hari ini sunnah telah diinjak-injak, pakai jenggot tidak ada kambing, pakai jubah dikatakan dasar bapak. Jangan terkesan bapak. Biar anjing mengonggok maka kafilah berlalu saja bapak. Jadi bapak lihat bagaimana kalau sunnah dikerjakan, sunnah yang terbesar soal dakwah bapak. Ketika daripada Rasulullah SAW tuh masih bayi maka meninggal orang tuanya, maka jadilah Rasulullah SAW jadi bayi yang miskin bapak. Maka di sana juga ada bayi-bayi yang orang-orang maka ibu susu banyak bapak, mengambil daripada bayi, menyusukan bayinya, diupahkan. Maka tidak ada mengambil daripada bayi Rasulullah SAW karena miskin, tidak punya gaji untuk ibu susu bapak. Tapi Halimatus Sa'diyah tadinya ini wanita yang kurus badannya, tidak punya apa-apa, miskin bapak. Maka bapak pas dia datang terlambat, ibu susu itu sudah ambil bayi-bayi yang lain, dibawa ke rumah disusukan, nanti diupah daripada saudara-saudaranya. Maka tinggal bersama, maka diambil lekapnya. Kemudian apa terjadi? Terjadi daripada keberkahan bapak. Ketika Halimatus Sa'diyah ini pulang bapak ya, padahal ibu susu itu sudah duluan berangkat itu dia harus belakangan, tapi kenapa yang nyampe Halimatus Sa'diyah duluan? Karena telah mengambil jasad bagi Rasulullah. Bagaimana kalau umat ini mengambil usaha Rasulullah SAW, maka akan datang keberkahan dalam hidupnya bapak. Jadi hanya mulia sahabat-sahabat ketika meninggalkan satu sunnah saja, maka ditangguhkan pertolongan Allah SWT bapak. Ketika para sahabat perang, maka musuh begitu kuat mengadu pada Khalifah, ini musuh itu berapa hari tidak bisa ditundukkan, maka dikirim jam orang tua, lihat survei apa yang terjadi. Maka dia lihat, oh tentaranya dia hanya tidak bersiwak bapak, tinggalkan perkara siwak, dilaporkan, maka dipintakan semua bersiwak katanya. Ketika itu musuh telah melihat sahabat di semuanya bersiwak, Allah tampakkan kegantaran musuh. Dia lihat, sahabat-sahabat telah mengasah giginya katanya bapak. Dia lapor, wahai Tuhan, raja kita akan kalah. Itu orang Islam telah mempertajam giginya, kita akan digigit semua. Akhirnya dia lari tanpa perang bapak. Juga kita dengar di di Amerika dulu yang hancur daripada gedung bapak. Maka jamaah-jamaah dikirim sama dari India, dari Pakistan. Maka semua aktivis orang Islam ditangkap. Maka ada orang Bangladesh bapak, ditangkap juga polisi daripada Amerika bapak. Diperiksa apa-apa yang ada ini, orang Islam ini bahaya, punya bom bapak. Maka terjadi kita diperiksa, enggak ada barang-barang, cuma dilihat di sini ada siwaknya, apa nih katanya. Oh ini siwak, maka ditanya sama ini apa orang Islam ada ini. Oh ini masih sikat giginya dia bilang begitu. Dia bilang tentara lepas aja nih orang-orang kuno ini, masa sikat giginya begini, maka dilepas bapak. Yang lain ditangkap, dia lepas, didakwa-dakwa banyak masuk Islam bapak. Satu sunnah saja ditinggalkan umat, tercabut pertolongan Allah SWT. Umat hanya tinggalkan sunnah bapak. Bagaimana mau menang bapak? Maka perkara terbesar setelah iman adalah sholat. Sahabat mendapatkan sholat ini di badan dakwah juga. Begitu khusus ketika sahabat angkat tangan takbir Allahu Akbar, terputus hubungan kepada makhluk bapak. Tidak ingat lagi kepada siapa-siapa, ingat hanya Allah saja bapak. Sayyidina daripada Ali ketika perang tertancap daripada pahanya panah bapak. Maka mau dicabut, sakit nih, karena panah itu runcing baru dicabut tuh susah bapak, sakit bapak. Maka ketika Sayyidina Ali ini lagi sholat Allahu Akbar, maka sahabat buru-buru dia ambil itu anak panah, dicabut sekuat tenaga, copot bapaknya keluar. Sahabat Ali ketika salam, assalamualaikum. Ngapain tuan-tuan kesini mau cabut anak panah saya ya? Padahal sudah nggak ada bapak. Tidak ada rasa bapak, begitu khusyuk kepada Allah SWT bapak. Maka yang hilang ini mudah-mudahan Allah berikan kepada kita juga bapak. Sahabat-sahabat begitu mendapatkan daripada Allah SWT di medan dakwah bapak melihat. Sehingga sahabat-sahabat ketika ada takasa agama, maka sahabat siap bapak. Siapa yang siap? Wajah Allah SWT. Saya alhamdulillah. Begitu paham para sahabat. Karena ketika di medan dakwah ya, maka bapak Allah SWT akan perbaiki daripada sifat-sifat kita, keyakinan kita di Allah SWT.
ibadah kita akan dikhususkan daripada Allah SWT. Akhlak kita diperbaiki Allah sebagaimana akhlak baginda Rasulullah SAW. Maka sahabat ini mendapatkan ini alhamdulillah ketika mereka dakwahkan agama Allah SWT. Iman dapat di buku. Kalau misalkan iman ini alhamdulillah hanya di buku saja, maka penjual buku yang imannya kuat Bapak. Tapi mendapatkan hakikat iman, para sahabat mendapatkan ya Yohanes, qulu la ilaha illallah tuflih. Hai manusia, katakanlah la ilaha illallah, engkau akan berjaya Bapak. Hari mulia, jangankan para nabi, para sahabat telah mendapatkan hakikat ini Bapak. Ketika Allah SWT alam ini maka bergoyang, maka Allah tancapkan gunung sebagai pasak berhenti berdiam. Maka malaikat katakan apa hebat lagi Allah daripada gunung itu. Ada katanya besi saya ciptakan. Maka itu di sana Pak ada bulldozer itu gunung digaruk-garuk jadi dengan besi kalah daripada gunung Bapak. Malaikat tanya ada lagi enggak ya Allah dari hebat daripada ada aku ciptakan daripada api Bapak. Maka Bapak melihat besi itu dibakar api itu meleleh Bapak. Kemudian adalah lebih hebat lagi ya Allah. Ada lagi enggak? Ada. Aku ciptakan air, maka walaupun api itu kobar disiram pada air maka padam juga itu. Ada lagi ya Allah. Ada aku ciptakan angin itu. Itu ombak itu kekuatan angin. Air itu disapu. Tergulung-gulung dengan kekuatan air. Maka ada lagi enggak? Maka katakan ada satu kalimat la ilaha illallah. Apabila kalimat la ditimbang dengan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, lebih berat kalimat itu. Allahu Akbar. Maka dia seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal, maka digelar Mu'adz si anak gunung. Ketika mau berperang dia, gunung di depan. Hai gunung, engkau makhluk, geser sedikit depan. Saya akan lewat. Akulah diperintahkan oleh Allah SWT dakwah ke sana. Maka atas izin Allah gunung bergeser. Maka lewat dikatakan Mu'adz si anak gunung depan. Hari ini melihat begitu juga melihat Nabi Daud alaihissalam melihat dakwah kepada Jalut Bapak. Jalut kalah Bapak. Maka Nabi Daud ini melihat punya kekuatan besi bisa dibengkokkan dengan tangannya. Jangan coba-coba orang puasa Daud Bapak melihat. Maka digampar Bapak melihat. Bahaya Bapak melihat. Jangan macam-macam orang puasa Daud Bapak. Nabi Daud itu Pak puasanya Pak sehari puasa hari enggak Bapak. Kalau dia melapar ya Allah ya Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tidak pernah buat. Tapi Rasulullah mengatakan puasa yang paling banyak puasa Daud Bapak. Kalau aku lapar ya Allah aku ingat engkau. Kalau kenyang aku bersyukur kepada engkau. Maka punya melihat juga Bapak melihat seorang daripada Nabi melihat. Karena dakwah melihat. Yaitu Nabi daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar Bapak. Dalam api Bapak melihat. Maka Bapak tak satu pun bulu daripada terbakar Bapak. La tahzan. Maka Bapak melihat seorang nabi ketika masuk dalam api maka api tidak bisa terbakar Bapak. Kenapa? Karena dalam diri daripada Nabi Ibrahim ada hakikat kalimat la ilaha illallah. Begitu juga Bapak melihat Nabi Musa alaihissalam dikejar, kita dakwah dikejar Bapak. Lewat daripada laut. Maka di laut ini Bapak kita akan mati. Dia kata qala la ya rabbi sayahdin. Jangan khawatir, Allah beserta saya Bapak. Karena kaumnya ini ahli ibadah abid, yang dai hanya Musa. Jangan khawatir, Allah beserta dai katanya. Ketika Rasulullah di gua itu dikatakan la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir, Allah beserta kita. Karena orang dai Rasulullah dan para dengan Abu Bakar Siddiq Bapak. Maka dia wahai daripada Musa, pukul itu beliau. Tongkatmu ambil. Maka ketika dipukul, maka laut ini menjadi 12 jalan tol Bapak. Berubah Bapak mendengar. Maka Nabi Musa bersama dengan Bani Israil itu 600.000 orang yang berang. Maka Nabi Musa belakangan. Fir'aun mengejar dengan bala tentaranya. Padahal kaumnya takut, wahai Fir'aun, wahai Musa, di depan laut, di belakang Fir'aun kita akan mati Bapak. Jangan khawatir, Allah beserta saya. Maka Bapak melihat ketika sudah sampai di sana melihat Nabi Musa penunggang kuda perempuan. Maka sebetulnya Fir'aun tahu dia sudah berhenti, jangan direm itu kudanya Bapak melihat. Ini laut katanya. Tapi itu kudanya daripada apa namanya? Nabi Musa AS ini melihat, maka kudanya daripada Firaun ini melihat mengejar daripada kudanya daripada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya ketika kudanya masuk, maka keretanya Firaun masuk, bala tentara masuk, maka ditenggelamkan oleh Allah SWT. Di air yang sama Bapak. Satu perintah menenggelamkan, satu perintah menyelamatkan. La ilaha illallah. Dalam hati Nabi Musa ada kalimat la ilaha illallah. Ini
ini Pak keras, maksudnya saya berhajat bahwa Allah masukkan iman ke dalam hati. Sama-sama berhajat Bapak mulia. Maka begitu ya mulia, ada lebih hebat lagi Bapak mulia. Nabi Sulaiman alaihissalam cukup hantarkan sajadah Bapak mulia, naik di atasnya maka kekuatan angin membawa kemana-mana. Kenapa bisa angin tunduk di bawah kaki daripada Nabi Sulaiman alaihissalam? Karena dalam hatinya ada kalimat La ilaha illallah. Maka umat ini Pak, mana kalau mau masuk ayat yang sama, dakwakan agama Allah SWT. Siapa Bapak mulia? Iya Allah. Nabi hidup di bumi yang sama, Tuhan yang sama hari ini masih dia Bapak mulia. Betul ya Allah. Tinggal bagaimana kita mau nggak Bapak mulia? Mau jadi pemain apa jadi penonton Bapak mulia? Jadi 4 bulan Pak, 4 bulan ini Bapak mulia ditiupkan ruh dakwah Bapak mulia. Kalau 3 hari, kalau kecambah 3 hari patah Bapak. 40 hari jagung itu sudah kuat tapi nggak ada buahnya. Tapi kalau dia sudah 4 bulan, mau dibaroboh kah, mau dibakar kah, orang senang banget. Begitu dalam ini Pak, di hati kita ini Pak, ketika tidak nuktah, maka Allah jadikan 40 hari segumpal daging, dilubah lagi Allah semata, dari darah, 40 hari dari darah, jadi daging, kemudian baru dibentuk. Manusia baru 4 bulan tuh, makanya 4 bulan itu ditiupkan ruh. Bahkan 4 bulan itu bayi itu ditiupkan rezekinya, umurnya. Maka bayi bisa bergerak Bapak, karena ada jasadnya, ada ruhnya Bapak. Maka kalau orang 4 bulan mengambil maka kuat dari Allah SWT. Insyaallah kita siap semua. Insyaallah.